Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, sudah bergabung kembali kita dalam Bible Study. Saya berdoa Anda semua hari ini buat waktu bagi Tuhan, supaya Anda memiliki pengalaman dengan Tuhan, dimuridkan Tuhan sendiri, dengan 7 tanda-tanda dari pemuridan Alkitabiah yang sehat. Mesti ada 7 tandanya yang ada di dalam diri Anda. So kita nggak usah nyari-nyari di orang, tapi kalau kita ketemu orang yang dengan 7 tanda ini, kerasa. Anda tahu Tuhan beserta orang itu. So, melanjutkan yang dari Rabu malam, di mana Anda semua belajar untuk mengerti bagaimana salah satu step dari 4 cara untuk hidup dengan karunia yang paling mahal yang Tuhan berikan pada kita semua, dan itu kado. Tapi sayangnya buat orang agamawi jadi mencekik, membelenggu. Namanya Sabat, namanya daily office atau day by day, atau mini Sabat, namanya rule of life, yang kita akan jajaki pagi hari ini. So saya bersyukur, paling enggak Anda mesti punya Sabat ya. Maksudnya kita bukan mesin, bukan robot yang kerja non-stop. Enggak ada perusahaan yang di Indonesia yang menghormati Sabat tuh enggak ada. Kecuali hari Minggu. Tapi kalau Anda kerja di pusat pertokoan, perbelanjaan, tentu Anda dikasih day off. Atau Anda dikasih kerja shift. Dan kalau perusahaannya ekonominya kurang sehat, mungkin berkurang itu semua day off maupun shiftnya jadi lebih panjang. Tapi tidak ada orang bisa memberikan dirinya pelayanan yang baik, hospitality yang prima. Kalau Anda kerja di restoran, di hotel, di klub, health club, fitness club, Anda bisa kehilangan member loh kalau perlakuan Anda bete, baper, ilfil. Orang jadi nggak suka. Tapi yang kena organisasi perusahaan tempat Anda kerja, yang disalahin organisasinya. Apalagi kalau orang bayar. So dengan sedikit cuplikan ini, Anda belajar apa? Bahwa Anda adalah, dan saya, kado terbaik yang Tuhan taruh di bumi bagi orang lain, untuk mereka bisa mengalami Kristus melalui Anda dan saya. So, jadi yang perlu diberesin dulu kitanya, dan ternyata proses pemberesan jati diri kita yang sejati, yang serupa Kristus itu urusannya Yesus. Bagian kita memberi waktu, memberi diri, Roma 12 ayat 1, memberi atensi kita, dan memberi tenaga kita. Serahkan ke Tuhan total. Nah, baru totalitas diri Anda itu sehat. Nah, anak yang kita dengar dalam seri pelajaran sejak Maret 2020 loh ini, itu adalah bahwa emosi dan rohani kita nggak bisa dipisahkan. Kalau emosinya sakit, rohaninya sakit. Kalau Anda nggak cinta Tuhan dan tidak memiliki kasihnya Allah dalam diri Anda nggak bisa mengasihi diri Anda nggak bisa mengasihi orang lain. Dan itu adalah problem terutama. Dan ini sangat mengerikan. Karena ini yang bikin perkawinan cerai, membuat anak-anak berontak sama orang tua, lari ke obat terlarang, lari ke film-film terlarang, tidak mau sekolah, bahkan sampai taraf persentase yang tinggi sekali semenjak adanya sosmed, di mana banyak orang-orang yang nggak terkenal, nggak tahu siapa, bisa membuat penampilan yang sangat luar biasa sampai orang-orang membandingkan dirinya, kalau nggak nyampe-nyampe, dia ditolak dirinya dan bunuh diri. So banyak orang-orang yang menonton itu sebetulnya pelarian, runaway, denial, avoidance, kabur untuk menutupi dan tidak
menanggapi, tidak menerima kondisi jiwa sesungguhnya. So, jangan salah ya, pemuritan itu bukan khotbah. Khotbah nggak pernah merubah orang, percaya sama saya. Anda dan saya semua berubah waktu berjumpa sama Tuhan. Dan perjumpaan itu harus terjadi, dialami. Setiap hari Anda untuk berada bersama dengan Tuhan. Dengannya itu loh yang penting. Majoritas Anda kenal pendeta. Dan yang Anda analisa itu pendetanya. Tapi Anda jarang loh jemaat biasa yang sharing tentang Tuhannya, perjumpaan dengan Tuhannya seperti Samuel kecil. Belajar kenal suara Tuhan melalui imam yang sudah tercemar hidupnya dengan kemewahan, harta benda, kenikmatan hidup. Dan lupa kalau ada suara Tuhan mestinya diantisipasikan kalau tinggal di bait Allah dan tidur di bait Allah. Ya, di 1 Samuel 3 dikatakan bahwa firman Tuhan saat itu jarang. Nah, bagaimana dengan Anda? Anak Anda mungkin aktif loh di ibadah gereja. Kelihatan baca Alkitab, kelihatan berdoa. Tapi apakah mereka berjumpa Tuhan? Apakah kerinduan, kelaparan, kehausan akan Tuhan itu membara di hati mereka? Nah, ini tergantung apa yang dibagikan, diutarakan, diomongkan di rumah. Atmosfer dan suasana di mana mereka tinggal, hidup, karena itu tiap harinya tuh di situ. Kalau ke ibadah raya hari Minggu mah cuma seminggu sekali 45 menit, nggak akan merubah anak-anak. Kecuali Tuhan berjumpa sama mereka. So, saya mau Sabtu ini, baik Anda jemaat yang terkasih yang ada di Bali maupun di Jakarta, maupun di Gading Serpong, di Alam Sutra, di BSD, Anda fokus. Berikan deh. Ini udah sambil pembukaan ini udah less than 1 hour ya. Kurang dari sejam. Berikanlah waktumu dalam hari ke-7 untuk diem deh sama Tuhan. Biar jiwa Anda diisi dengan hadirat Tuhan. Oke? So, saya mau Anda semuanya yang sudah hadir, thank you Inge, Mary, thank you Jolly yang sudah siap, Pak Akun juga yang sudah siap untuk hadir belajar dan melayani dan menyapa semua teman-teman yang sudah membuat waktu spesial untuk dengar dan berada dengan hadiratnya. Karena pada waktu Anda berdiam, dia hadir. Dan dia kepingin kehadirannya dirasakan Anda. Semua totalitas daripada pelajaran ini adalah untuk Anda bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa. Kalau mengasihi mesti jarak dekat, nggak bisa LDR. Kehadirannya dia nyata, suara dia kedengeran, dan kuasa transformasinya bekerja di batin Anda karena kedekatan Anda dengan dia. Jadi nggak mungkin satu orang ketemu Tuhan nggak ngapa-ngapain, nggak ngalamin apa, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, akibatnya Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, mengenal dirimu, dan akibatnya mengasihi sesama. Alright. So, saya minta teman-teman yang sudah hadir dari Tasikmalaya, dari Klaten, dari Cirebon, dari Palembang, dari Subang, dari Aceh, dari Jayapura, dari Manokwari, dari Sorong. Anda bisa nonton di luar jam ini karena tetap tersedia. Di Bali, di Kupang, di Labuan Bajo, di Surabaya, dimanapun Anda berada. Banyak yang bertanya, walaupun namanya nggak keluar karena nggak ngisi chat ya, jadi nggak keluar namanya, tapi nggak apa-apa. Dan dari Ambon, Makassar, saya mengucapkan terima kasih untuk membuat Tuhan itu spesial dan membuat hati Anda kebuka untuk buat space buat dia masuk dalam hati Anda, right? Aduh, Anda tuh orang yang menghormati Tuhan sekali loh. Dan ini yang Tuhan ngomong ke saya pagi tadi. Aku tuh bener-bener butuh kalian. Aku tuh kangen sama kalian. Kepingin, desperate bisa berada sama kalian. Karena engkau tuh wakilku di bumi. Jadi kalau kamu gak deket sama aku bahaya banget nih. Karena apa yang aku mau lakukan melalui kalian gak bisa terlaksana. Karena kamu putus hubungannya dengan Tuhan. So, sangat penting sekali untuk kalian semuanya bisa
benar-benar sadar diri di dalam partisipasi kehadiran kalian di Bible Study ini untuk mengerti bahwa sadar bahwa mungkin Anda lagi dingin sama Tuhan, udah putus hubungannya, jadi kaku kayak jemaat Efesus di Wahyu 2, apalagi jemaat Laodikia yang udah suam-suam kuku, melakukan secara lahiriah ibadah kepada Tuhan kita, tapi hatinya udah dingin, udah cuek, udah terputus hubungannya. Jadi gimana tuh? Bisa hilang loh keselamatannya loh. Coba dipikirin. Awalnya kita semua terputus hubungannya dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2. Nggak ada hubungan kan? Kita semua berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah adalah Allah. Kalau terputus jauh, ya nggak ada Allah dong. Bisa kayak Saul. Bisa hilang loh keselamatan. Kalau Daud beda. Selalu curhat, selalu bebas, gak ada batasan, melemparkan semua emosi yang dibilang emosi jahat sama gereja, emosi gak rohani, sedih, takut, marah, dendam. Daud tuh bisa proses emosi negatif dia kepada Allah, dan Allah gak kaget-kaget tuh menampungnya, karena dia gunung batu yang kuat. Dia sedot semua apa yang debu-debu ini pada kesakitan, menderita, dan rasa sakit menderita itu dimuntahin semua ke Tuhan. Allah nggak ada masalah tentang hal itu. Dia perisaimu, gunung batumu, benteng hidupmu, dia sedot. Kita cuma debu, teman-teman. So, saya minta saudara-saudara semua, apapun yang kau hadapi, tantangan buruk apapun yang kau hadapi, emosi-emosi pura-pura, emosi-emosi yang bukan dirimu, yang dibikin-bikin, senyum yang dibikin, sukacita yang dibikin-bikin, damai dibikin-bikin, padahal hidupnya kalau udah di sendiri dan di rumah udah beda. Nah, ini akan pelajaran ini memerdekakan kalian semua ya dari itu ya. Capek pura-pura melulu, enaknya apa adanya. Kalau lagi negatif, masih buruk, emosinya ya nggak apa-apa. Yang penting dihadapi, jangan tinggal kabur. Dihadapi, dilihat, diterima, dipeluk, bawa ke Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Serahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan hidup, ibadah sejati. Jadi yang diberikan apa? Ya semua itu. Emosi, ketakutan, trauma, sakit hati, amarah, takut. Nah semua itu yang Tuhan minta, yang kita nggak sanggup untuk beresin juga nggak bisa, ngilangin juga nggak bisa, kecuali pakai obat-obat penenang atau lari ke makanan, lari ke Netflix, lari ke semua program-program TV supaya lupa, supaya nggak kerasa perih dan sakitnya. Nggak bisa. Kalau mau sembuh ya perih dan sakitnya diakui, diterima. Kalau dibawa ke Jehovah Rafa supaya dia ambil, buang, kan udah ditanggung di badannya. Dan Anda jiwanya yang memar-memar babak belur karena berpuluh-puluh tahun nanggung trauma, ketakutan, sekarang yang hijau-hijau, yang merah-merah, ungu-ungu, semua itu disembuhkan oleh hadiratnya. Karena di hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan. Ya dong, kan itu lagu-lagu yang Anda nyanyikan. Oke, so saya mau supaya kalian semua pagi hari ini kan lebih rileks ya. Anda boleh siap dengan kopi Anda, Alkitab Anda, catatan Anda, pakai post-it deh, lebih enak pakai post-it nanti ditulis, cabut, tempel ke Alkitab di buku pasal yang Anda mendapat resonansi, lanjut lagi ke pasal berikutnya, ayat buku berikutnya, berbicara lagi, tulis di post-it, tempel di situ. Setelah selesai Bible Study, rangkum. Maka Anda akan mendapat gambaran, oke, hari ini Tuhan ngomong ini sama aku. Ternyata aku kondisi emosinya gak sehat. Dan Tuhan tidak mau aku menderita stres, depresi, bipolar, skizofrenia, karena nelen dan hidup dalam penyangkalan diri. Tapi aku mau terima, dan kondisi sakit pun aku mau terima, aku bawa sebagai persembahan yang hidup bagi Allah.
persis seperti Yesus. Copy paste aja Yesus hidupnya. Saya lebih rileks sekarang karena aku copy paste hidupnya Yesus. Untuk mengcopy paste mesti baca Alkitab. Kalau nggak tahu apa yang di copy paste. Gitu ya. Bagaimana kalau kita segera mulai dan Anda berdoa juga sehati sama saya. Siapkan catatan tadi, bolpen, get ready supaya anak-anak nggak ganggu tapi niru. Karena Anda modelkan di muka umum, di ruang tamu, di meja makan, semuanya nonton. Dan Anda ngalami Tuhan dan Anda berubah, ditransformasi. Yang kasar menjadi lemah lembut, yang marah-marah buru-buru menjadi ada langkah grace, langkah kasih karunia-Nya Yesus yang Anda pakai. Kalau Anda sudah siap, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami tidak ruwet pikirannya, badannya nggak capek, pegel, perlu dipijat karena kebanyakan overload kerjaan. Kami tidak saja banyak kerjaan, tapi kebanyakan. Akibatnya kami pakai kuota cepet untuk cepat kelar semua, kalau tidak bos marah. Bapak, aku minta agar umatmu lupakan semua kerjaan, lupakan semua barang-barang yang mau dibeli, lupakan hidup sejarah, dan mulai masuk ke dalam kehidupan bersama Tuhan, yang 3 kali sehari merenungkan firman, yang 3 kali sehari meminta Tuhan menyediakan makanan, sekalipun adiknya sudah menyediakan. Dan pada saat ini ya Bapak, kami mau melihat seluruh jemaat gereja generasi apostolik mulai sibuk. Saling mendoakan, saling empati, mendengarkan perasaannya, sehingga mereka ketahuan. Siapa sih aku sebetulnya? Walaupun pakai seragam kantor, nggak masalah. Pewahyuan sinar kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, Ibrani 1 ayat 1 katakan, itu akan nampak bahkan nyentuh ke dalam hati anak-anak Tuhan. Terjadilah ini sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus temani kami Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Alright, kita masuk ke tanda ketiga. Anda kalau tanda pertama itu ciri-ciri muridnya Yesus selalu berada bersama Tuhan sebelum ngapa-ngapain buat Tuhan atau jalan bermitra sama Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Yang kedua, Anda mengikuti Injil Yesus yang disalibkan. Siapapun yang mau ikut Yesus harus sangkal diri pikul salib. Ini proses, maunya marah, maunya semuanya sendiri, aduh, ada Roh Kudus yang nahan, yang ngerem. Anda taat dengan kuasa Roh Kudus di dalam batin Anda yang bekerja, dan kemudian Anda ikut peraturan orang tua, peraturan hamba Tuhan, peraturan yang Tuhan langsung bikin dan dinyatakan melalui orang tua dan hambanya. Oke, kalau Anda bisa nurut, saya suka tuh kitab Ayub tuh. Jika engkau mendengar, menurut, maka kau akan makan hasil baik negeri ini. Oke, ini penting sekali untuk Anda nangkep, karena kalau orang yang bercinta gampang nurut. Tapi kalau orang nggak ada hubungan, mau nurut apa ya? Asing melakukan firman, dan firmannya aja asing dengarnya. Apakah Anda seperti itu? Enggak ya? Oke, so nomor 1, berada bersama Tuhan lebih daripada melakukan pekerjaan Tuhan tanpa Tuhan lagi. Tapi menanti-nanti Tuhan. Nomor 2, ikut Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang digambarkan orang Barat. Nomor 3, peluk hadiahnya Allah, namanya hadiah limit atau batasan. Oke, saya senang sekali Anda bisa lihat ada 5 aspek yang bikin Anda manusia. Oke, so saya mau tunjukin kepada Anda di situ. Namanya manusia itu bukan, Anda lihat ada 2 lingkaran ya. Yang namanya manusia itu, Anda lihat tuh tulisannya aspect of being human. Kita kan human being ya, bukan human doing ya. Oke.
Being itu diri Anda, jati dirimu. Nah, jati dirimu tuh yang namanya jati diri, be the true you, be the real you, be you. Itu apa? Yang mana yang mana? Kalau be you-nya itu orang yang traumatis, bekas diperkosa, bekas di KDRT, dibesarkan di keluarga kekerasan, verbal abuse. Be you itu dirayakan. Ya enggak dong. Itu dikenal, diterima, dan dibawa sebagai persembahan hidup pada Tuhan. Supaya Tuhan bisa sembuhkan, healing, dan transformasi. Nah, yang ditransformasi itu is the true you. Ternyata kenapa orang Kristen di gereja termasuk saya, karena saya nggak bisa beri apa yang saya nggak punya ya. Kok rohaniku tuh dan pribadiku tuh kok beda ya. Orang suka khotbah tapi nggak suka saya loh. Kalau Anda pernah nggak ngalami gitu? Anda mungkin penatua, mungkin diaken, mungkin majelis, bendahara gereja, bahkan pendetanya, pendeta muda, pendeta, gembala senior, pendeta pembantu, apa aja gelar yang Anda kenakan ya. Tapi coba lihat gambar ini, ada 2 lingkaran ya. Nah, ini total aspek yang namanya being human. Mesti terdiri 5 area yang perlu dan diperhatikan sama Allah Bapa, diperhatikan sama Yesus. 1, physical, emotional, social, intellectual, spiritual. Nah, lihat ke lingkaran kanannya. Kita lihat an over spirituality minimizing our full humanity. Kerohanian yang over, kelebih-lebihan. Karena terlalu fokusnya rohani, bahasa roh, nubuatan, penglihatan, khotbah. Itu kalau mau jadi pengikut Tuhan yang baik, itu aja yang ditekankan. Jadi bagian fisik, emosi, sosial, intelek, abaikan. Berapa dari Anda tahu kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, walaupun orang sederhana, raportnya selalu 5, tetapi kalau dipenuhi Roh Kudus dan bergaul dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu bukan api, bukan angin, bukan kuasa, Roh Kudus itu pribadi, punya jati diri. Seperti kita yang diciptakan serupa gambar rupa Allah, kita jati dirinya sama-sama Roh Kudus, sama dengan Yesus. Ingat, Yesus sudah di surga, jadi rohnya aja di bumi. Nah, kalau di gereja itu fisik itu nggak usah dipeduliin, seperti udah kecapean, udah burn out, nggak ada waktu istirahat, kerja supaya dapat persembahan, supaya hidup. Jadi disingkirkan aja, diabaikan, sampai sakit asam urat, sampai sakit jantung, darah tinggi, kolesterol tinggi, karena kerja makan, kurang tidur. Ternyata kalau Anda kurang tidur, kerja makan terus tanpa punya waktu sama Tuhan, Anda bukan orang rohani loh. Anda orang abnormal. Oke? Karena itu nggak penting. Yang paling ngeri lagi, emosinya apa? Jangan ikut feeling. Feeling itu fickle, kata satu hamba Tuhan yang saya pernah ikutin. Gara-gara ngikutinnya detail, jadi denger apa yang dia ngomong. Bahkan judul kaset khotbahnya dia, zaman itu masih kaset-kasetan ya, yang pakai dua lingkaran, pitanya bisa nyangkut-nyangkut tuh. Oke? Bahkan dia bilang bahwa emotion are fickle. F-I-C-K-L-E. Fickle, artinya apa? Nggak stabil, goyang terus. Oke, up and down, terus kayak yoyo. Alias apa dia ngomong? Jangan ikutin, itu kan emosi negatif. Kalau kita sekarang emosi negatif, tetap ada dong. Takut, sedih, marah, dendam, pahit. Nah, tapi jangan ditutup, jangan dikubur sendiri. Diserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati. Oke? Akibatnya efeknya apa kalau fisik nggak dipeduliin, kecapean. Kalau nggak salah saya nonton di satu Instagram deh, ada top apa sih namanya nih kalau orang yang punya acara talk show gitu, oke? Masuk rumah sakit, batuk-batuk sampai diinfus, teler. Tahu nggak kenapa? Kurang tidur, bikin acara terus, teler, badannya nggak kuat. Akibatnya nggak bisa doa kan? Hubungan sama Tuhan putus kan? Kalau mati langsung gimana? Nah, karena emosinya itu, Anda tahu nggak? Badan kita adalah
juru bicara pertama kita yang mengekspresikan kondisi emosi kita. Jadi badan tuh kalau udah rasa sakit, pegel, tegang, kenceng-kenceng di leher, pening, migrain, itu jiwanya tuh lagi, badan tuh lagi bilang, halo, halo, alarm, alarm. Jiwaku nih tertekan, badanku udah gak kuat, udah mau jebol nih. Itu kalau mobil tuh udah bannya shamy, tapi sih apa tuh udah goyah deh. Karetnya udah lepek-lepek-lepek, nangkep ya, knalpot keluarnya udah hitam. Itu musinya udah ditaruh di bengkel, suruh istirahat dulu deh. Suruh sahabat, ambil 3 bulan sahabat, turun mesin, ganti mesin. Semua perabotannya diperbaiki deh. Pendeta itu ternyata di dalam penyelidikan, itu ternyata ada orang tersibuk di dunia setelah pengacara dan ahli bedah. Karena mesti pelayanan, menangkan jiwa. Kita cuma hidup sekali, nggak ada kedua kali. Harus kerja sampai mati. Nggak ada, Yesus nggak pernah ajarin itu. Yesus aja di tengah-tengah hari-harinya dia banyak istirahat, banyak menyendiri, bahkan tidur di kapal. Nggak malu? Power nap tuh. Kemudian dia dibangunin oleh muridnya yang ketakutan karena badai yang kencang. Tapi dia tidur, saking capeknya kali itu. Tidurnya dalam. Oke, nah jadi Yesus perhatikan badannya nggak? Perhatikan. Emosi kita, aduh nyeri, aduh sakit. Duh, kalau emosi kita nggak kerasa, perasaan kita nggak diperhatikan, yang negatif-negatif itu nggak diperhatikan, kita nggak tahu loh itu suara tubuh kita apa bukan loh. Masa kayak mami saya almarhum, saraf kecepit udah berapa tahun ya, ada hampir 10 loh, kasihan banget. Tapi kita semua udah nggak bisa ngerasain karena dia udah nggak bisa ngomong, sakitnya nggak keluar. Kalau berdiri aja udah betis itu kaku semua, dia mesti berdiri, diam dulu. Pala itu pikirannya kan jernih ya, udah mau lari aja tuh ke dapur. Udah mau lari aja ke gudang pantry tuh. Tapi badannya nggak mau respon loh. Nggak kuat karena kecepit sarafnya. Nah kalau dia nggak ngerasakan sakitnya, mami saya nggak berhenti loh. Karena dia orang aktif kerja. Dia diem dulu. Tarik napas. Sambil berdiri di meja tulisnya dia pegangan. Terus sakitnya reda. Betisnya kendor ototnya. Sakitnya mereda, baru dia jalan perlahan-lahan ke pantry-nya dia untuk ketemu mbak-mbaknya. Bayangin loh. Jadi untuk Anda menghargai diri Anda, mencintai diri Anda mesti berhenti diem loh. Rasain emosimu. Di gereja nggak diajarin kayak gini, orang saya aja nggak ngajarin. Oke. Yang ketiga, ini dampaknya di kehidupan sosial Anda. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan mertua, hubungan dengan anak, dengan guru, dengan pendeta, dengan teman-teman di gereja. Kehidupan sosialmu terpengaruh loh. Dan intelektual, orang bisa pintar kayak apa, tapi bodoh menjaga dirinya. Sehingga mati muda. Karena overwork, kerja keras, burn out, heart attack. Banyak loh orang-orang muda yang pintar luar biasa mati umur 45, 54, heart attack. Karena nggak dipeduliin tuh fisiknya, emosinya. Orang-orang udah kasih tahu dia nggak peduliin. Apalagi kalau dia orang rohani gitu ya. Rohaninya terus. Itu bahkan dipakai jadi tameng loh. Aku suci, Tuhan beserta aku. Padahal kondisi rohani adalah reflection dari kondisi emosi. Emosi itu suaranya dinyatakan melalui jeritan, tangisan, ratapan, marah, atau sakit penyakit. Akibatnya Anda bisa kehilangan sosial dan intelek Anda. Nggak kepake sampai hang. So Anda mesti ngerti ini supaya Anda bisa menangkap pelajaran yang kita bagikan hari ini mengenai memeluk yang namanya karunia limit. Saya mau bacain dari Peter Scazzero tentang the 5 aspect of human being. Ingat ya, Yesus itu 100% manusia loh. 100% manusia seperti bukan Allah. Filipi 2 ayat 5-6 ngomong gitu loh. Menjadi 100% Allah seperti bukan manusia.
Dia totally dalam satu badan itu dua-duanya. Dan dua-duanya dia perhatikan. Rohaninya sama emosinya diperhatikan. Dan dia ngomong, Peter Scarsero ngomong seperti ini. Ya. Perkembangan yang tidak sehat adalah pada waktu kita gagal untuk mengerti tentang diri kita sendiri. Sebagai manusia utuh, orang yang utuh, karena untuk alasan tertentu kita tuh ngotot untuk lebih meninggikan, memuliakan, mentingin kerohanian, ke gereja, baca Alkitab, dengar khotbah. Saya rasa paling banyak dengar khotbah deh. Nyanyi, muji Tuhan, bahasa roh. Pokoknya di dalam aktivitas itu tuh lebih penting daripada menjaga dan peduli kondisi emosi. Padahal hukum Allah mengatakan cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, cintailah sesama. Akibatnya perintah kedua yang sepenting perintah pertama, cintai sesama seperti kamu cinta dirimu. Nah dirimu aja gak direwes, bagaimana mau cintai orang lain? Oke, so akibatnya dalam selang beberapa waktu, pola pikir yang tidak alkitabiah telah memimpin kita semua dalam hal emosi, terutama kesedihan, takut, amarah, itu dianggap nggak penting, bahkan nggak spiritual. Jadi kalau ada orang marah di gereja tuh nggak rohani orang itu, nggak ada kasih. Kalau nangis nggak ada iman. Kalau ketakutan nggak ada iman. Jangan dipilih jadi majelis, jangan dipilih jadi diakan, jangan dipilih jadi ketua komsel. Nggak mempan nanti. Padahal kalau itu keluar itu tidak membuat kita jadi kurang manusia loh. Kurang qualified loh. Justru itu bikin kita real manusia. Nah, Peter Scarsero berkata bahwa Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus itu justru ngeluarin, Allah juga ngeluarin emosinya. Nah, untuk Anda ngerti ini, apalagi kalau Anda psikolog-psikolog tuh, konselor-konselor profesional, certified. Anda beli buku dari Dan Allender, saya ngikutin Instagram dia, masih hidup sampai sekarang. Dan Allender, dengan ahli teolog Longman Tramper Longman III, ini gurunya dia loh, yang konselor yang lain edisi dan Langdon. Sekarang dua-duanya pelayanan, bahkan jadi satu tim, keren ya. Berarti muridnya pinter nih. Dia dua-duanya nulis buku namanya The Cry of the Soul. The Cry of the Soul. Gara-gara pengalamannya Dan Lander itu dari kecil diperkosa sama laki-laki. Ini laki, diperkosa laki oleh homoseksual. Dari kecil, shock. Dan ini bikin dia, wah mentalnya tuh gelombang, gejolak, gila-gilaan. Dan dia tahu dia laki, dia nggak mau jadi homoseksual. Walaupun kekuatan kesananya kuatnya luar biasa. Nah, yang melayani dia itu Tramper Longman III. Anda mesti beli bukunya. Any psychologist mesti punya buku ini. Dan dia ngomong kayak gini. Kalau emosi itu di gereja dicuekin. Dibilang nggak ada iman lah. Cengeng lah. Nggak ada Roh Kudus lah. Apa ya di karakter assassination deh. Serangan pembunuhan karakter lah. Mengabaikan emosi-emosi kita itu sama aja buang muka terhadap emosi kita, terhadap realita kenyataannya, lu tuh sakit jiwa gitu loh. Okay. Kita menolak untuk memperhatikan emosi kita kasih punggung kita kepada realita. Tetapi mendengar emosi kita justru menuntun kita kepada realitanya kita sakit. Depresi, stres. Oke? Nah, dalam realita inilah kita akan ketemu dengan Allah. Makanya Dan Allender tobat ketemu Tuhan muka ke muka waktu dia ngadapin emosinya dia. Yang bikin gejolak terus awalnya sebelum ketemu si Tramper Longman itu. Sekarang diajak untuk ketemu dirinya sendiri di tempat paling dalam. Itu kayak sumur tak berair yang paling dalam yang Yusuf alami itu. Dibuang oleh kakak-kakaknya sendirian. Gak ada papi mami, gak ada yang nolong, dianggap udah mati. Nah, di situ emosi kita, dan catat ini, emosi kita adalah bahasa jiwa kita. Emotion are the language of the soul. Jadi kan aneh kalau jiwa kita nggak rewel, nggak openi,
Daud aja doanya apa? Mazmur 103, Anda pada lupa nih. Bless the Lord, you oh my soul. Dia tuh komunikasinya nggak ke dunia, nggak ke setan, nggak ke orang, ke jiwanya. Berkati Tuhan yuk, oh jiwaku. Jangan lupa kebaikannya. Dia yang lupa itu di jiwa. Ayo ingat-ingat kebaikan Tuhan. Oke, hai jiwa, pujilah Tuhan. Berarti dia lagi down dong. Jadi siapa ya yang bisa menghibur Anda waktu Anda lagi sekarat? You need to strengthen your own self. Anda perlu bisa menguatkan dirimu. Itu jagonya Daud. Dan dia menguatkan dirinya. 1 Samuel 16, 17, 18 dong. David strengthened himself in the Lord. Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Emosi perlu dipeduliin. Jangan urusin problem orang. Semua problem orang itu karena dia nggak dengerin emosinya. Dan dia nggak mau niru Yesus sebagai pengikut Yesus. Seperti Paulus, seperti Timotius, seperti Daud ngikutin Tuhan. Tuhan aja nggak malu mengutarakan emosinya. Aku nyesel bikin Saul jadi raja. Samuel semalam-malam nangis terus, laki semua nih. Kita perhatikan tangisan tuh. Kitab tangisan tuh siapa yang tulis? Laki namanya Yeremia. Nabi yang secara human melankolis. Oke? So emotion are the language of the soul. They are the cry that give the heart a voice. Ini adalah jeritan yang bikin hati kita punya suara. So kita sebagai konselor, gembala, sebagai psikolog perlu bisa memberikan izin ke orang itu memberikan suaranya. Jangan di-cut. Izinkan dia ngomongin suaranya. Suara apa? Suara emosi. Yang dia sendiri mesti tangkap, dia sendiri mesti dengerin. Nah, makanya kalau tidak pernah berdiam, melakukan self-care, kapan dengerinnya emosinya? Listen to your emotion, however, seringkali we often turn a deaf ear. Seringkali manusia nggak berani ngadepin dirinya sendiri. Dituliin kupingnya. Through emotional denial, nah ini caranya membuat tuli terhadap diri sendiri. Denial, distortion, disangkal, enggak semuanya baik-baik kok, nipu, distorsi, atau disengagement, nggak mau ada hubungan lagi, di-cut, pakai rokok kayak obat terlarang kayak shopping kayak barang-barang mahal, ngumpul sama orang yang rame-rame untuk supaya ngelupain, males ke rumah sendirian, karena di rumah berantem terus. Jadi kalau di rumah di kamar sendirian nggak berani ngadepin. Jadi mendingan kumpul sama teman-teman yang juga senasib, yang juga penyangkalan diri, tapi bikin pesta terus. Oke, dalam mengabaikan, in neglecting our intense emotion, kalau emosi-emosi yang tegang-tegang ini diabaikan, kita dosa loh sama diri kita, atau kita we are false to ourselves. Kita palsu pada diri kita sendiri, nipu, yeah. and lose a wonderful opportunity to know God, dan kehilangan kesempatan peluang yang indah sekali berjumpa dengan Tuhan. Nah, nyambungnya kepada poin ketiga ya, daripada the gift of limit. Jadi kalau Anda mau bisa menghasilkan memimpin gereja jemaat yang sehat emosi, kuat rohani, kaya rohaninya, Anda sendiri para pemimpin yang mesti hidup kayak Yesus. Di Kejadian 2 ayat 2 dan 3 saya ulang lagi ya. Itu dikatakan bahwa Allah itu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya, berhentilah dia. Jadi aja self-care. Self-care nggak perlu sakit, kan Allah nggak pernah sakit. Tapi dia berhenti, dia dengerin dirinya loh. Happy nggak? Joyful nggak? Oke. Okay. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah ia buat. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Bless the seventh day. Maksudnya hari ini bagi Anda yang sahabat, bless. Dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dengerin baik-baik ya, catat nih. Gereja bukan event organizer loh. Kasian loh, tim intinya, tim bandnya, tim WL-nya mesti kerja terus. Produksi album, produksi presentation. Hari Minggu aja udah kayak konser. Padahal datang ke hari Minggu itu
untuk saling menguatkan satu sama lain. Ada yang datang masih di tengah-tengah tantangan hidup, masih dalam perjalanan proses sangkal diri pikul salib yang susah amat belum mau dilakukan, problem bertubi-tubi, kelilit utang, dikejar preman, anak kabur dari rumah, anak narkoba direhab, kabur hilang melulu, ditangkep polisi, masuk penjara, pusing, toko kagak laku, kantor tutup, you name it, pasangan hidup kabur. Ini bukan problem asing kan ya, ini yang dihadapi setiap gembala dari setiap gereja kan ya. Nah, dalam perjalanan tersebut nggak mungkin dong ibadah hari Minggu hanya event organizer. Di setiap komsel, kelompok kecil itu justru mereka attending dan bagi ini, apa yang dibagiin sama saya hari ini. You need to care for your emotion loh. Kamu mesti mengasihi dirimu loh. Coba-coba kita dengerin yuk sama rame, apa sih yang terjadi yang kamu alami selama ini? Kamu ada rasa apa, tegang di leher, asam lambung tinggi, perih di perut, apa palanya nyut-nyut, ada apa sih Pak? You know that kind of talk, human talk. Justru itu rohani. Because you are treating each other as human being. Bukan orang rohani, makhluk kayak dari extraterrestrial. Kita kayak E.T. aja datang ke gereja. Gak pernah dengerin orang ngomong, air matanya keluar kenapa, nanti dituduh. Dia cuma datang ke gereja kalau butuh duit, kalau enggak. Tergantung. How do you process emosinya? Bagaimana supaya dia dari tergantung orang buat uang, sama dia shift ke bisa tergantung Tuhan untuk penyediaan segalanya. Sampai berjumpa dengan Jehovah Jireh. Hanya kelompok kecil yang bisa lakukan itu semua. Oke? So, saya minta Anda semua mengerti bahwa kita semua ini bukan tempat untuk mencari hiburan rohani. Tetapi gereja itu tempat di mana kita betul-betul mengalami dinamika kehidupan Tuhan, di mana gembalanya betul-betul mempunyai sistem untuk pelihara diri, manusiawi dah, pendetanya manusiawi aja gitu loh. Saya tadi bersaksi sama tim inti daripada komsel kami. Mereka punya PCC, saya minta. Kemudian orang yang biasanya dominan, mengatur dan mikir dan bicara, yang lain cuman aja. Itu bukan suatu teamwork ya. Itu nurut aja, manut namanya itu. Tapi bikin Anda yang manut nggak bisa apa-apa, karena tunggu instruksi. Yang menggelikan lagi yang saya tegur itu adalah yang bikin PCC, yang bikin perencanaan komsel nggak hadir. Pada hari komselnya itu bertemu. Udah nggak hadir, dia yang bikin. Terus saya bilang, how? Kenapa nggak yang 3 ini aja yang bikin, kamu hadir sebagai pendengar. Supaya mereka bagikan apa yang mereka tahu. Jangan apa yang kamu tahu. Kan kita nggak bisa bikin cloning ya. Kita nggak bisa cloning, you know. Anda tahu kan cloning? Kayak Anda nggak bisa bikin duplikat rahim, duplikat embrio, nggak bisa kan Anda, right? So let it be ya. Kalau mereka punya pengalaman beda sama kamu ya nggak apa-apa, asal sesuai visi misi gereja. So ternyata apa yang dibikin itu nggak sesuai dengan pembicaraan leadership. Dia kirim sama saya semua foto-foto apa sih guideline dari tim kepemimpinan gereja itu. Yang menekankan tanda pertama dulu, be with Jesus before you do for God. So saya bilang, itu guideline yang kamu pakai dan dia ngubah nih. Tapi tetap orang yang ngubah-ngubah ini nggak hadir loh. Dan hanya dia yang hadir di tim kepemimpinan rapat untuk dapat guideline, yang lain nggak hadir. Tanpa briefing, tanpa spending time. Kan kalau masukin ide baru kan mesti pelan-pelan ya. Udah langsung dibikin aja. Terus dia bilang, saya ngikutin ini Apostle. Saya bilang, tunggu. Itu guideline-nya buat Oktober loh. Sekarang masih September loh. So, saya guide mereka. Gini, bikin simple aja, kenapa?
Oke, coba masukkan. Bagaimana kamu lihat? Kamu udah pernah ngalami ini belum? Belum pernah, udah coba ini enggak? Atau mau kepingin coba seminggu ini sampai pertemuan nanti selnya? Nanti saya bimbing. Akibatnya tiga-tiganya mau dibimbing. Ya memang pengalamannya belum sampai situ, bagaimana? Terus pakai bahan yang ada. Pada hari saatnya bertemu, saya lihat mereka kumpul, tapi saya diam aja karena ada tamu. Dan hari ini saya terima apa? Laporan pertemuan. Dari laporan pertemuan itu saya nangkep apa yang mereka sibuk lakukan di permukaan, tapi nggak nyentuh hati. Majority katakan bahwa saya belum ada waktu melakukan self care, melakukan sahabat, melakukan day by day, kaku, belum bisa karena sibuk. Saya ketawa aja. Kasihan ya. Orang Tuhan kepingin deket sama kita, kenal sama kita, kok jadi program yang mencekik, merantai orang gitu loh. Kayaknya jadi beban tanggung jawab ekstra lagi dari gereja. Udah sibuk sama urusan keluarga, sibuk cari duit. Tambah lagi ini apa sih? Apa sih namanya rohani, saudara-saudara? Kerohanian itu adalah, Anda catat ya, saya nggak tahu nih tim saya udah masukin ke slide belum nih. Okay. What is actually spiritual life? Apa sih artinya spiritual life? Oke, belum. Catat ya, spiritual life adalah kompetensi menerima kasih Allah ke dalam dirinya sendiri. Akibatnya bisa membagi kasih Allah itu melalui dirinya ke orang lain. Kalau Anda bisa terima kasih Allah, mempunyai kompetensi. Harus kompetensi karena Anda mesti beri diri, persembahkan tubuhmu persembahan yang hidup, harus berdiam, menanti Tuhan. Enggak nyanyi-nyanyi bahasa roh langsung terima Tuhan loh. No. Oke. Kemudian Anda dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Kemudian Anda bisa memberi dirimu hadirat Allah. Kemudian Anda melalui Anda hadirat Allah yang di dalam Anda, in you, you can give through you to other people. In and through. Okay? Anda bisa 90 derajat nih. Terima dari Tuhan and terima ke dirimu dulu. Makanya Anda mesti sahabat nih. Okay? Ini hukum 3 pertama, keempat sahabat. Baru bisa mengasihi sesama. In and through. That is spiritual being. That is having a spiritual life. Kalau itu nggak ada, ya nggak rohani. Ya emosimu ya sakit. So saya jawab, saya kasih respon kan. Saya jawab dengan kesaksian saya. Wah, waktu saya, dan dia baca langsung. Kesaksian saya, kenapa kok saya sampai bisa tergila-gila kangen untuk berada bersama Tuhan itu lebih penting daripada apapun yang aku mau kerjakan. Dijawab, kan jawabannya menyentuh saya sekali. Oke, kali ini dia jawab saya dari hati. Laporan sel dia bikin dari intelek. Jadi saya gambarkan emosi saya, kenapa kok saya dipanggil Tuhan suruh ngambil buku EHS. Nggak ngerti, judul juga nggak ngerti, aneh kan bahasa Inggrisnya, emotionally healthy spirituality. What kind of English is that? Orang Amerika aja kagok bacanya. Emotionally healthy spirituality. Emosi sehat rohani. Ternyata itu satu koin dua sisi. Emosi sama rohani nggak bisa pisah. Kembar siam. Oke. Jadi saya bilang saya tuh nggak sadar kalau saya itu hubungannya dengan Tuhan tuh terputus. Aku tuh udah dingin. Doa, baca Alkitab tuh udah keharusan, kewajiban. Tetapi bukan kehidupan loh. Bahkan kadang-kadang malas, beban. Nah, baru sadar waktu bertobat. Kapan bertobat? Waktu saya ngalami hantaman. 2 orang asing non Kristen yang
aku yang tidak ada hubungan dengan gereja saya, bukan anggota saya, nyerang dari luar. Dan lama nyerangnya. Panjang jangka waktunya. Terus 2 orang lagi dari 2 macam sudut berbeda nyerang dari dalam. Lihai loh mereka. Yang satu keluar dulu dari gereja, pamitan baik-baik. Habis itu bang. Yang satu, wah, dari pembantu yang akrab dan mengisolasi saya tanpa saya sadar, sampai akhirnya mengangkat diri sebagai calon tunggal penerusnya saya, tanpa saya dapat tanda dari Tuhan, dikasih kesempatan mikir, tanpa saya diberi kesempatan membangun orangnya dulu. Tipe kayak apa yang cocok ya buat melanjutkan kepemimpinan saya? Saya mau serah terimakan ke siapa ya? Ini ngangkat diri, mencalonkan diri, kayak caleg-caleg sendiri langsung ngangkat dia jadi presiden kan nggak bisa kan ya? Nah, kan banyak kompetitornya musuhnya, right? Nah, saya bilang kalau saya nggak dihantam seperti itu, sampai otak saya yang rajin mikir dan cepat bikin keputusan, nggak bisa mikir, nggak bisa bikin keputusan. Karena bengong, shock. Apaan ini? Dan hanya bisa nangis. Baru pertama kali saya lihat, air mata keluar. Udah lama aku nggak nangis loh. Dan saya baru ketemu Tuhan di tempat yang paling nadir terendah. Di lantai, di pojok sendirian. Bengong. Duduk di kursi kantor pun bengong. Tapi nggak gila ya. Dan bagusnya nggak putus dari Tuhan. Itu yang luar biasa. Makanya kalau pertobatan asal, pertobatan mendingan yang murni. Jangan nggak murni pertobatanmu. Yang lain-lain lah pertumbuhan tuh, kamu bisa bangun di atas batu karang itu apa aja deh. Mau rumput kayak, mau jerami kayak, mau tembaga kayak, mau perak, mau emas. Terserah. Nanti pada hari Tuhan akan diuji kok. Tapi fondasi itu jangan salah. Kalau saya nggak ngalami itu, saya nggak dibikin diem. Tuhan akan bikin Anda diem melalui sakit, melalui sikon, apa aja lah bikin kamu diem untuk mendengar emosimu. Saya dibikin diem loh, 6 tahun. Terisolasi dari jemaat, terisolasi dari pelayanan. Kayak robot, mulutnya dipakai untuk khotbah kayak robot aja. Tapi no feeling. Nggak tahu saya ngomong sama siapa. Karena saya nggak boleh ada hubungan dengan jemaat saya sendiri. Wah, itu pengalaman luar biasa. Dan dalam kondisi tersebut saya baru sadar, saya cuek sama Tuhan, saya dingin, saya betul-betul keras hatinya sama Tuhan, hanya mikirin pencapaian, hasil yang baik, tantangan yang ada, harus beres, result oriented, tipe personality A, kolerik. Sampai nggak peduli perasaannya, jiwanya tuh udah sakitnya kayak apa. Karena kelakuan saya, karakter saya jadi marah-marah kepribadiannya, nggak sabaran, nggak ada kasih itu udah kabur dah, nggak kerasa. Pada waktu dibikin diam dengan situasi itu. Jadi Anda jangan benci sama orang yang nyakitin Anda. Mereka adalah God sent maker, pembuat orang kudus di dalam dirimu. Terus saya berdiam, baru kerasa loh. Aku kemana aja selama ini dari Tuhan? Jauh amat. Oke, dan dia jawab. Saya baca dia punya jawaban, nangis saya. Jadi deket rasanya, karena dia ngomong hatinya. Dia bilang, saya baca kesaksian pertobatan Apostle Indri, dan bagaimana Tuhan tuntun emosi Apostle. Saya jadi terbuka. Untuk bikin laporan aja saya tunda loh. Saya takut, saya ngeri, dan saya kubur perasaan takut itu. Saya repress, saya sampai tertekan. Mau nulis juga saya takut, saya bikin segala macam alasan. Tanpa sadar, Anda kalau menghindar bikin macam alasan, Anda lagi ngapain? Di mata Tuhan, bohong, nipu. Ya, mata Tuhan sama mata kita beda loh. Tapi saya sebagai manusia, saya empati. Karena saya bisa ngerasain emosi saya bisa rasakan emosinya dia. Dan dia bilang, aku sekarang ngerti apa yang saya mesti bawa dalam pertemuan sel.
Ya diriku sendiri apa adanya. Dan sekarang saya mau ketemu Tuhan dulu ya Apostle ya. Saya mau bawa semua emosi yang gak sehat ini kepada Tuhan dulu ya Apostle, supaya jiwaku disembuhkan. Nanti pertemuan sel 2 minggu lagi, aku pasti udah ada ngalami kesembuhan. Gak mungkin gak seperti Apostle ngalami. Nah, ini yang bikin hubungan antara gembala dan domba itu hidup sehat. Karena apa adanya. Nah, dalam waktu yang sisa ini, saya mau bagikan kepada Anda, bahwa Anda melalui buku Day by Day, tapi yang emotionally healthy relationship ya. Oke, ini dari workbook. Oke, Anda mesti beli di Amazon. Ya, saya anjurkan kontak ke Amazon. This is the how to. This is the tool for the how to. Oke, what and why and how. WWH-nya mesti tahu. Anda mesti masuk ke bagian yang namanya exploring your iceberg. Mengeksplorasi gunung es di bawah permukaanmu. Saya senang sekali dengan buku dari Philip Yancey. Bicara mengenai kehidupan dari Ayub. Kalau Anda mau tahu, Ayub itu pribadi yang dalam satu hari, ya kalau sekarang kali ngomongnya orang sial kali ya. Kayak ngeri banget. Nah, Philip Yancey ngomong kayak gini. Mengenai buku Ayub. Anda catat ya. Satu pesan yang berani banget dari kitab Ayub adalah, kan Anda bisa ngomong apa aja ke Tuhan. Anda bisa lempar apa aja kepada Tuhan. Mau dukamu, amarahmu, amukanmu, kebingunganmu, kepahitanmu, kecemasanmu, khawatirmu, pengkhianatanmu. Bagaimana rasamu waktu dikhianati, kekecewaanmu, Tuhan bisa sedot semuanya itu. Sesering mungkin Anda lakukan ini, rohani itulah, rohani Anda. Dan tidak ada satu raksasa iman di Alkitab yang tidak ngeluarin emosinya. Dan berduel sama Tuhan. Oke, seperti Yakub di Sungai Yabok. Dia lebih baik gue pulang jalan pincak seumur hidup sebelum mati daripada nggak ketemu Tuhan. Ini Philip Yancey loh ya, Anda beli bukunya deh. And Philip Yancey ngomong seperti ini. Nomor 2 ya. Saya menemukan ada tenet. Tenet itu aturan mainnya Tuhan yang menggambarkan psikologinya Tuhan, sistem ilmu psikologinya Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak mau kita menyangkali perasaan ngeri kita, perasaan negatif kita, atau bikin hilang, nggak bisa. Anda mau timpa-timpa, timbun-timbun dengan kekayaan, barang merek, achievement, duit lah, nggak bisa mati emosi itu. Oke, Anda tidak mungkin bisa mematikan perasaanmu, mendingan diekspresikan aja ke Tuhan. Nanti Tuhan akan urusan itu dan menghargai Anda dan meresponi Anda secara manusiawinya, sisi manusiawimu yang dilayani. Yang 3 ini saya suka. Satu hal ya, yang Tuhan itu nggak bisa ladenin Anda, yaitu pada waktu Anda anggap Tuhan nggak ada. Anda cuekin Tuhan. Majority dari orang-orang Kristen, terutama jemaat, Anda anggap Tuhan nggak pernah ada. Di tengah kesibukan hidup, kesakitan, Tuhan nggak ada. Kalau ada, kenapa gue mesti ngalami gini? Tuhan ada, teman-teman. Kita baca di Ayub 6 ya, sebagai penutup nih. Lihat Ayub nih, muntahin semua emosi negatifnya kepada Tuhan. Kan Allah nggak syok. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang. Enak ya, dia ngomong, gue kesel nih. Dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas timbangan neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Bebanku lebih berat daripada pasir. Oleh sebab itu tergesa-gesa dah perkataanku. Tahu gak dia ngomong apa? Orang tergesa-gesa dan banyak ngomong, itu ada orang-orang yang impetus, impulsif, gara-gara emosinya gak sehat, jadi impulsif. Cari jalan pintas untuk menyelesaikan rasa gak enak. Itu tidak kita biak.
Justru lagi nggak enak, cari Tuhan. Jangan anggap Tuhan nggak ada. Yang itu Tuhan nggak bisa tolong loh. Tuhan ada, sangat hidup, dan dia mau ketemu Anda di tempat yang paling Anda sakit. So, ini saya lagi membahas lebih luas tentang taking your self-care, okay? Dan mengambil limit dalam hidup Anda. Kalau enggak, Anda bisa gila loh. Dan habis uang Anda, pakai obat-obatan semuanya. Oke, so saya sudah habis nih waktunya. Kita lanjutin lagi hari Rebo. I hope ini pembagian ini menolong kalian hari ini. Supaya ngerti self-care itu apa sih sebetulnya. Alright? Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Yesus. Untuk waktu yang precious ini. Untuk kami menghargai perasaan kami. Karena itulah kami yang sekarang dan diri kami yang sesungguhnya itu ya perasaan emosi kami. Buat kami jangan takut menghadapinya. Tapi dengan rendah hati pelan-pelan seperti mendatengin anak kecil yang lagi luka, lagi tantrum. Pelan-pelan didengerin. Kami mau datang bawa ini semua kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan aku serahkan semua dan kasih izin 100% untuk operasi jiwa kami dan sembuhkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus aku berdoa semua pemirsa mengalami kesembuhan. Amin. Jangan lupa nanti yang di Bali jam 2 kita ketemu di Trans Resort Ballroom. Kita nggak ketemu di boardroom tapi ballroom yang di atas. Seperti minggu lalu. Dan nanti suatu hari kita pelan-pelan akan beralih. Anda akan punya Bible Study link YouTube spesial. Tidak digabung dengan gereja kami. Yaitu Bible Study Indri Gautama Ministry. Di bawah naungan Yayasan Maria Magdalena. Oke, jangan kaget ya kalau linknya berubah. God bless you. Have a good weekend.